Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5, ketemu lagi dengan kami, yaitu saya sendiri, Kak Juwita, dan ada Kak Sekar, dan ada Kak Intan. Mengenai materi pembelajaran tema 4, yaitu sehat itu penting. Dan subtema 3 yaitu cara memelihara organ peredaran darah manusia pada pembelajaran 1. Baiklah, sebelum kita belajar, kakak harap agar adik-adik sehat dan siap untuk belajar. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kakak akan mengecek kehadiran adik-adik terlebih dahulu ya. Nah, semuanya hadir ya. Selanjutnya, sebelum belajar di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, adik-adik, di sini kakak akan mengingatkan materi kita sebelumnya. Kita sudah belajar mengenal gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, mengonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan berlemak tinggi. Nah, contoh gangguan pada peredaran darah manusia non-keturunan adalah yang pertama ada anemia. Anemia itu adalah gangguan yang disebabkan oleh rendahnya hemoglobin dalam darah, dan ini disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi zat besi. Dan yang kedua adalah tekanan darah rendah atau biasa disebut hipotensi. Gangguan ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat adalah kanker darah atau biasa disebut leukemia. Gangguan ini disebabkan karena sel-sel darah putih yang terlalu banyak. Yang kelima adalah jantung koroner, suatu gangguan jantung yang disebabkan karena penumpukan oleh kolesterol. Nah, sudah paham kan tentang review pembelajaran yang kemarin? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kemarin adik-adik? Saya Bu, bagaimana cara mencegah penyakit darah tinggi? Wah, pertanyaan yang sangat bagus, Nak. Cara mencegah gangguan darah tinggi atau hipertensi adalah dengan memakan makanan yang bergizi. Selain itu, mengurangi konsumsi garam pada makanan dan mengurangi konsumsi kafein seperti teh atau kopi. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia.
Pada materi ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui tayangan video tentang gangguan organ peredaran darah, siswa dapat mengumpulkan informasi gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video tentang gangguan organ peredaran darah, siswa dapat menganalisis cara pencegahan pada gangguan organ peredaran darah. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa dapat membuka peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahan dengan benar. Yang keempat, setelah siswa dan guru berdiskusi tentang gangguan organ peredaran darah, siswa dapat mendesain aktivitasnya dengan tepat. Pada tahap ini, guru akan menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menyimpulkan. Maka dari itu, adik-adik harus memperhatikan pembelajaran ini hingga selesai. Karena kita mampu mengetahui cara mencegah gangguan peredaran darah manusia, supaya kita terbebas dan terhindar dari penyakit maupun gangguan lainnya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah? Kalau sudah, ayo adik-adik silahkan membuat beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok ada 5 orang anggota ya. Oke semuanya, bisa lihat ke sini. Di sini ada gambar orang yang sedang bersepeda. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini tentang peredaran darah manusia, ada nih beberapa cara untuk kita menjaga sistem peredaran darah. Seperti dengan bersepeda. Adik-adik, bersepeda tidak hanya bermanfaat sebagai alat transportasi atau untuk rekreasi saja. Namun dengan bersepeda, secara rutin kita bisa terhindar dari berbagai masalah kesehatan seperti stres hingga serangan jantung. Dengan bersepeda, kita dapat mengoptimalkan kinerja sistem jantung dan peredaran darah. Bersepeda juga memperkuat otot jantung dan mengurangi tekanan darah tinggi. Oke adik-adik, sekarang kita menyaksikan sebuah video ya terkait gangguan organ peredaran darah dan pencegahannya. Nanti video itu bisa kalian putar berulang-ulang ya, agar kalian lebih paham. Selanjutnya kita akan membahas macam gangguan organ peredaran darah. Untuk berlatih kreasi, buku tematik kelas 5, tema 4, halaman 125. Yang pertama, arteriosklerosis. Merupakan penyumbatan pembuluh arteri atau pembuluh nadi oleh plak lemak atau kolesterol. Yang kedua ada anemia. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Selanjutnya yang ketiga adalah varises. Varises merupakan pelebaran dan terpuntirnya pembuluh balik atau pembuluh vena pada tungkai kaki. Selanjutnya stroke. Stroke merupakan penyumbatan atau pecahnya pembuluh nadi di otak, sehingga sel-sel otak mengalami kerusakan karena kekurangan nutrisi dan oksigen. Berikut ini cara-cara yang dapat kita lakukan untuk merawat kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, tidur dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, mengatur pola makan, baik jumlah, jenis, maupun waktu makan. Yang keempat, mengurangi konsumsi junk food dan makanan yang berlemak tinggi, serta menghindari paparan asap rokok, dan menghindari minuman beralkohol. Nah adik-adik, nanti ada lembar kerja untuk setiap kelompok. Nanti kalian akan membuat tugas berupa peta konsep atau peta pikiran mengenai gangguan peredaran darah dan pencegahannya. Oke adik-adik, jika ada yang belum paham, silahkan perhatikan contohnya ya. Seperti ini. Peta konsep yang akan kalian buat seperti contoh ini, misalkan gangguan peredaran darah, kalian tuliskan apa saja, lalu cara pencegahannya ya.
Setelah itu, mari semuanya adik-adik dengarkan kakak akan menyampaikan sebuah topik. Didengarkan baik-baik ya. Ayah Edo mengalami gejala stroke. Edo merasa khawatir akan kesehatan ayahnya. Kemudian Edo berpikir untuk mulai melaksanakan pola hidup sehat agar bisa mencegah penyakit pada organ peredaran darah. Jika kalian menjadi Edo, tuliskan aktivitas kalian dari bangun tidur hingga mau tidur yang menerapkan pola hidup sehat ya. Dituliskan secara singkat saja ya adik-adik. Oke, setelah kalian selesai membuat tugas, yuk sampaikan hasil tugas kalian di depan kelas agar teman-teman kalian bisa tahu dan lebih paham dengan materi pembelajaran kita hari ini. Wah, kalian sudah mempresentasikan tugas kalian dengan baik ya. Good job. Selanjutnya, agar lebih bersemangat lagi, yuk adik-adik berdiri. Kita akan menyanyikan yel-yel tepuk sehat. Tepuk sehat. Olahraga, tidur cukup, pola makan, tak merokok, sehat. Baik adik-adik, kalian sudah kompak sekali ya. Sekarang silahkan duduk semuanya. Baiklah adik-adik, setelah memahami penjelasan yang telah diberikan oleh Kak Intan, selanjutnya Kak Sekar akan meminta kalian untuk mengerjakan evaluasi mandiri melalui link Google Form yang telah kakak berikan. Nah, karena semua kelompok belajar sudah menjalankan proses pembelajaran dengan baik, untuk itu mari kita memberikan apresiasi untuk kita semua dengan bertepuk tangan. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak kesimpulan dari materi gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahannya? Nah, darah itu diibaratkan sebagai air sungai. Ia mengalirkan berbagai kebutuhan nutrisi, makanan, dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Darah juga berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh serta mengoptimalkan fungsi otak. Adapun cara menjaga sistem peredaran darah yaitu bersepeda. Karena dengan bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja sistem jantung dan peredaran darah. Selain itu juga dapat memperkuat otot jantung dan mengurangi tekanan darah. Selanjutnya, macam-macam penyakit yang bisa mengganggu sistem peredaran darah manusia dan cara pencegahannya. Yang pertama, hipertensi atau yang sering disebut dengan darah tinggi. Cara pencegahannya dengan mengurangi konsumsi garam dan tidak merokok. Yang kedua yaitu hipotensi atau darah rendah. Cara pencegahannya dengan menghindari minuman beralkohol dan tidur dengan kepala sedikit terangkat. Yang ketiga yaitu kanker darah atau leukemia. Cara pencegahannya dengan olahraga secara teratur dan hindari paparan radiasi. Yang keempat, jantung koroner. Cara pencegahannya dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, serta menjalani pemeriksaan jantung secara rutin. Yang kelima, yaitu gagal jantung. Cara pencegahannya dengan menjaga kadar kolesterol dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, anemia. Cara pencegahannya dengan memperbanyak memakan makanan yang banyak mengandung zat besi dan meminum suplemen tambah darah. Apakah adik-adik ada yang ingin menyampaikan pendapat kalian tentang materi yang telah kakak-kakak berikan? Nah, karena pembelajaran kita kali ini telah berakhir, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan adik-adik semua. Sekian penjelasan materi dari Kak Juwita, Kak Intan, dan Kak Sekar. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.